Jasad Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi adwadihi wa dzurriyyatihi ahli baitihi wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Sumail Hadrami wa ila hadrat Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Husain As-Said Ahmad bin Umar As-Satiri Al-Alawi Al-Husaini wa ila rwajamil fuqaha'i Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Hanbaliyah wa Malikiyah annallaha yaghfiru junubahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa ya'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa ulumihi fi dharain. Paslun, bermula ini satu pasal. An-najasatu thalathatun. Bermula najis-najis itu ada 3. Apa yang itu najis? Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap keji. Segala sesuatu yang dianggap keji yang bisa mencegah sahnya sholat. Ini ta'rif najis. Segala sesuatu yang dianggap keji yang bisa mencegah sahnya sholat. Berarti kalau tidak dianggap keji, ya, tidak dianggap keji dan menempel, maka itu tidak dikatakan najis. Seperti apa? Seperti kita terkena tanah. Tanahnya tanah biasa. Di tanah itu tidak ada sesuatu yang mencampuri. Tanah murni dah. Tanah bukan najis. Terkena celana kita atau sarung kita, tanahnya tanah murni, enggak ada bekas bangkai, enggak ada bekas buang pipis, enggak segala macam, maka tanah itu termasuk suci. Yaitu adalah bagian juga tanah yang boleh dipakai untuk apa? Untuk tayamum. Kalau tanah itu najis, maka tidak boleh tayamum pakai tanah. Kan gitu. Kenapa tayamum itu wajib pakai tanah? Karena tanah itu termasuk daripada benda suci. Yang pertama, mughalladhatun, najis yang mughalladhah. Mughalladhah itu artinya berat, besar. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah, yang pertengahan, yang ringan. Mukhaffafah. Wa mutawassitatun, dan najis yang mutawassitah, artinya najis yang pertengahan. Mukhaffafah ringan, mutawassitah pertengahan. Nah, ini adalah bagian najis. Sekarang diperinci oleh ulama. Yang pertama al-mughalladhatu. Bermula najis mughalladhah, najis yang berat. Najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing, wal khinziri, dan najisnya babi, wa far'i ahadihima, dan keturunan dari salah satu keduanya, keturunan dari anjing dan babi. Ya. Anjing beranak kambing. Anjing beranak kambing, maka kambingnya itu najis enggak tuh? Najis, sebab terlahir dari anjing. Babi beranak sapi, ya. Maka sapinya ini termasuk hukum babi. Sekarang sapi beranak anjing. Tergantung, kalau memang tuh sapi dikawininnya sama anjing, ya
termasuk tawalada juga. Tapi kalau ternyata ini sapi kawin sama sapi, lahirnya ini sapi mirip-mirip anjing, enggak ya, sebab tidak termasuk tawalad ya, gitu. Gimana kalau misalnya nih sapi dimasukin sperma babi, nanti biar sapinya gemuk, maka sapi tersebut terhukum daripada hukum babi. Sebab apa? Ada keturunan, ada unsur keturunan di situ. Nah, ini anjing dan babi. Ini adalah termasuk najis yang mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini ya berbeda cara membersihkannya. Gimana cara membersihkan najis mughalladhah? Ya? 7. Satunya pakai apa? 1 pakai tanah, terusnya 6-nya pakai air, ya. 6-nya pakai air. Terusnya tanahnya agak dibasahin. Jadi tidak cukup membersihkan najis mughalladhah kalau hanya dengan air, misalnya sekarang kan ada deterjen ya. Cukup dengan deterjen aja, nggak cukup. Ternyata zat-zat daripada anjing dan babi tadi tidak akan hilang kecuali dengan tanah. Tanah ini yang menetralisir. Nggak cukup tuh, pakai apa? Pakai deterjen. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Baulu sobiyyi, yaitu air kencing anak kecil. Alladzi lam yat'am ghairal labani, yang belum makan selain ASI. Walam yablughil haulaini, dan usianya belum sampai 2 tahun. Anak kecil ya, anak kecil dia belum makan apa-apa kecuali ASI, dan usianya belum masuk 2 tahun. Sekarang lahir lagi pertanyaan, anak zaman sekarang kan ada beda sedikit. 2 tahun, setahun juga udah makan keripik. Gimana nih anak usia 2, misalnya usianya 1 tahun, terusnya minumnya susunya susu bubuk, makannya Nestle. Air kencingnya ini mutawasitoh apa muhaffafah? Mutawasitoh itu mah. Sebab tidak masuk kepada ta'rif ini ya. Tidak masuk ke dalam ta'rif, kecuali ya, kecuali memang sesuatu yang dimasukkan sebagai obat. Itu lain lagi, sesuatu yang dimasukkan sebagai obat. Ini sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut si bayi yang bisa menambah kekuatan bayi tersebut ya. Artinya kan istimrar itu mah. Ini masuknya najisnya najis mutawasitoh kalau begitu. Kalau yang najis mukhaffafah itu masih murni ASI ya. Masih murni minumnya ASI. Wal mutawassitotu, dan yang najis pertengahan, sairun najasati, yaitu adalah sekalian najis. Artinya selain daripada najis mughalladhah, selain najis mukhaffafah, maka itu masuk ke dalam najis mutawassitoh. Nah, terkait najis begini Pak, terkait najis baik yang mutawassitoh ataupun yang mukhaffafah, terkait air kencing ini masih banyak yang salah, masih banyak yang salah cara ngebersihinnya. Nah, saya praktekkan dikit ya, biar kita rapih ngajinya. Terkadang misalnya ada air kencing di sini, kita ambil air kain pel, langsung begini kan, langsung begini, diceburin, ya, ya, diperes di sini lagi.
Pertanyaan saya, najisnya hilang nggak begini? Nah, ini ngebanyakin najis begini. Namanya ngelebarin najis. Ngelebarin najis kalau begini. Yang betul tuh gimana? Air, ya. Misalnya, ya, katalah ini najis ya, kita ambil, biar sampai kering, ya, biar sampai kering, kita ambil kering, nah, buang. Kalau kita mau bersihin lagi, baru kita ambil apa, ya. Kalau ini belum kering, keringin dulu, ya, kita keringin dulu nih najis ya, keringin, ya, ciriin, jangan sampai kita keder, ya, jangan sampai kita keder nih, mesti diciriin sini. Nah, udah. Nah, katalah ini udah bersih nih ya, katalah ini mah udah boleh nyuci. Baru setelah itu karena ini udah kering, baru ambil, peres, ya, pakai air lagi, peres, baru. Sebab syaratnya membersihkan najis wajib diapain? Disiram dengan air. Itu nyiramnya begitu tadi. Jadi bukan kain pel dibasahin di begini, bukan, ya, diperes lagi, dibersihin lagi, beres lagi. Itu sama juga apa? Ngebersihkan najis dengan najis, ngelebarin najis itu mah. Jadi zariyul ma, wajib dengan mengalirkan air. Mana mengalirkannya? Kayak tadi begitu. Disiram, dikeringkan, ya, dikeringkan. Kalau kita mau buang, dibuang, ambil lagi yang bersih, ya. Kalau belum kering, keringkan dulu, baru pakai yang apa? Yang bersih, boleh ngairin. Baru. Nah, itu baru sempurna. Ini terkadang kita masih banyak juga yang salah, ya, yang kurang tepat atau yang salah di dalam membersihkan najis. Yang pada akhirnya apa? Kalau nanti dia udah kering, kita habis wudu, kaki kita basah, nginjek itu lagi, sama dengan kita sholat membawa najis. Gimana hukumnya sholat membawa najis? Maka sholat kita tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, gimana nanti doanya? Ya doanya nggak diterima. Ya sholatnya aja kagak sah, gimana doanya mau diterima? Nah makanya ini ulama, ya, ulama itu kenapa sih kita pikir dari babnya toharoh, ngebersihin najis? Sebab kesempurnaan sholat itu diawali dengan dari apa? Dari cara bersihin najis. Kita mengenal najis, kita mengenal air, baru nanti masuk ke dalam masalah sholat. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu kepada kita semua, dan ini bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ala minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.